Selamat pagi Pak Doni, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operating proses dari Nestle. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Kita akan membahas dimulai dengan akuisisi mereka pada tahun 2022, Nestle meluncurkan kampanye Milo Aktif dan mensponsori event maraton. Hal ini mencerminkan komitmen mereka terhadap gaya hidup sehat dan aktif. Selain itu, kemitraan mereka untuk strategi forest positif menegaskan dedikasi mereka terhadap keberlanjutan. Lanjut kepada conversion dan proposition development, strategi Nestle itu berfokus pada penciptaan nilai yang mendalam untuk audiens sasarannya. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang preferensi dan perilaku konsumen didukung dengan wawasan berbasis data. Pesan yang efektif dan penceritaan adalah komponen kunci pada conversion dan proposition development strategi mereka. Karena strategi ini bisa mendorong akuisisi pelanggan dan memperkuat loyalitas merek Nestle. Kita bisa melihat strategi mereka lebih mendalam tentang bagaimana strategi ini diterapkan di berbagai merek Nestle. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke contoh-contoh dari operating process yang dilakukan oleh Nestle. Kalian mungkin bertanya, apakah ada contoh nyata dari apa yang sudah dijelasin oleh teman saya barusan? Tentu saja ada. Yang pertama itu adalah Nespresso. Nespresso ini adalah merek dari Nestle yang menargetkan customer segment pecinta kopi yang ingin kenyamanan dan juga kualitas yang premium. Nah, proposisi nilai perusahaan ini menyoroti kemudahan penggunaan dan rasanya yang luar biasa. Nah, pesan Nestle ini menekankan pengalaman yang dipersonalisasi dan berbagi rasa kapsul menarik bagi preferensi konsumen. Selanjutnya itu ada Smarties. Merek Smarties ini targetnya itu sendiri anak-anak dan keluarga. Makanya itu apabila kalian lihat pada gambar produknya itu atau style produknya itu adalah warna-warni, colorful dan ceria. Nah, makanya ini apa ya, perusahaan menekankan sifat berbagi Smarties dan kegembiraan yang dibawanya kepada anak-anak. Pesan Nestle pada produk ini itu adalah seperti yang saya bilang yang sudah saya ceritain tadi adalah warna-warna cerah, bahasa yang menyenangkan, serta karakter yang menarik untuk bisa resonate dengan audiensnya yaitu anak-anak dan keluarga. Nah, last but not least itu adalah Nestle Pure Life. Siapa sih nggak tahu dengan merek air yang dari apa eh, merek air mineral satu ini yang dari Nestle. Nah, merek Pure Life ini targetnya adalah konsumen yang sadar akan kesehatan. Makanya mereka membranding dengan kalau lihat di gambarnya adalah Pure Life Begins Now. Nah, jadi mereka memiliki value proposition yaitu menyoroti proses filtrasi air, rasa yang menyegarkan, serta komitmen terhadap keberlanjutan atau sustainable development goals gitu. Nah, pesan Nestle menekankan manfaat kesehatan dari meminum air murni dan komitmen perusahaan terhadap praktik lingkungan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, alat digital marketing yang dipakai Nestle dalam retention dan growth-nya adalah adanya program loyalitas yang membuat pelanggan memakai produknya secara terus-menerus. Dengan cara memberikan poin pada setiap produk daur ulang yang konsumen mereka kumpulkan, kemudian dapat ditukarkan kembali menjadi produk Nestle. Selain meningkatkan retensi, program ini juga memperlihatkan keseriusan Nestle dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, ada personalisasi yang dilakukan Nestle terhadap produknya di berbagai negara. Contohnya produk KitKat varian teh yang hanya ada di Jepang, yang merupakan negara premium teh. Selain itu, personalisasi juga dilakukan pada produk lain yang menyesuaikan kebutuhan ataupun karakter setiap negara. Lalu dalam analisis website Nestle dari speed dan transisinya, termasuk lambat, di mana waktu muat website selama sekitar 6 detik, dengan waktu ideal 3 detik. Sedangkan kecepatan transisi antar halaman selama sekitar 3 detik, sehingga harus ditingkatkan lagi kecepatannya. Kedua, websitenya memiliki layout yang clean dengan banyak white space di dalamnya. Juga terdapat banyak tulisan untuk informasi dan dibantu dengan visual yang mendukung. Lalu, konsistensi website Nestle dalam setiap device seperti handphone, laptop, dan tablet tidak menunjukkan inkonsistensi penempatan pada menunya. Hanya ada perbedaan ukuran menu karena setiap device memiliki ukuran yang berbeda. Selain itu, pada setiap browser seperti Chrome, Safari, dan Edge juga menunjukkan konsistensi website Nestle dengan tidak adanya perbedaan penempatan pada setiap menunya. Dari segi branding, dilihat dari penggunaan font dan desain dilakukan di website, Nestle menunjukkan kesan profesional namun tetap catchy untuk dilihat oleh pengunjung. Dari segi navigation, kami menemukan adanya keanehan serta ketidakkonsistenan dalam navigation bar website Nestle.
yang dimana beberapa kategori memunculkan drop-down, sedangkan beberapa yang lain membawa kita ke page yang lain. Nah, dari segi teknologi, Nestle menggunakan berbagai teknologi dalam operasionalnya, termasuk AI, machine learning, blockchain, advanced data analytics, dan augmented reality. Teknologi ini juga digunakan dalam maintenance automation, customer care through chatbots, supply chain management, factory automation, dan juga product development, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, bereaksi terhadap permintaan konsumen, mendorong inovasi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik lagi. Di sini ada teknologi yang digunakan oleh Nestle beserta fungsinya dan divisi mana saja yang menggunakannya. Yang pertama ada AI, yang berfungsi untuk mengembangkan produk baru, mengoptimalkan rantai pasokan, personalisasi kampanye pemasaran, dan juga meningkatkan layanan pelanggan. Selain AI, Nestle juga menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul makanan, bahan, dan produk untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang mereka gunakan. Mereka juga menggunakan blockchain untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan, di mana blockchain menciptakan data transparansi dari semua transaksi, kemudian membangun kepercayaan dalam konsumen. Nestle juga menggunakan blockchain untuk mengurangi limbah makanan, di mana dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan meminimalkan dampak lingkungan yang mereka sebabkan. Yang ketiga ada big data, yang membantu untuk melacak tren penjualan dan mengidentifikasi peluang yang mereka miliki. Analisis data membantu mengidentifikasi tren dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Memahami preferensi konsumen. Analisis data membantu mengembangkan kampanye pemasaran yang ditargetkan berdasarkan wawasan konsumen. Yang keempat ada cloud computing yang meliputi skalabilitas, fleksibilitas, dan juga efisiensi biaya, di mana infrastruktur cloud computing yang mereka buat dapat meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, serta menekan efisiensi biaya karena harus membayar biaya IT yang lebih murah. Yang kelima ada IoT atau Internet of Things yang digunakan di ketiga aspek. Yang pertama ada pertanian cerdas, sensor memantau tanaman untuk meningkatkan hasil. Yang kedua ada pabrik cerdas, di mana sensornya digunakan untuk memantau lini produksi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga ada kemasan pintar, di mana sensor melacak suhu dan kesegaran produk yang mereka ciptakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi implementasi Nestle. Yang pertama ada sugar reduction technology. Nestle ini memperkenalkan teknologi pengurangan gula yang menggunakan proses enzimatik untuk mengurangi gula intrinsik dalam bahan-bahan seperti milk, susu, dan jus buah hingga 30% dengan dampak minimal terhadap rasa dan teksturnya. Yang kedua, data-driven digitalization. Nestle menggunakan AI dan alat analisis prediktif untuk menganalisis data yang dibangun dari berbagai teknologi dan proses. Salah satu contohnya adalah meningkatkan layanan pelanggan. Dengan mengumpulkan data, Nestle dapat lebih memahami preferensi dan kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga, kultur teknologi. Nestle bekerjasama dengan kultur teknologi, yang dimana perusahaan rintisan daging hasil budidaya yang memahami potensi komponen daging hasil budidaya yang tidak mengorbankan rasa atau tekstur. Keempat, ada sustainable teknologi. Nestle ini terus mengembangkan produk yang baik bagi konsumen dan lingkungan, sejalan dengan komitmen terhadap net zero dan praktik berkelanjutannya. Nah, beberapa contoh ada sumber energi terbaru, teknologi seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga air yang berkontribusi terhadap masa depan. Yang kedua, pengelolaan dan daur ulang limbah, inovasi dalam daur ulang plastik, daur ulang limbah elektronik, dan proses ekonomi sirkular. Nah, yang kelima ada implementing analitik dan automatik dan e-business. Transformasi ini Nestle yang dikenal sebagai Vision to Life, berfokus pada memberikan nilai kepada masyarakat yang menerima layanan TI. Meningkatkan hasil bisnis dan memberikan masyarakat dengan informasi untuk membuat keputusan lebih cepat. Keenam ada AR dan VR. Nestle ini menggunakan teknologi AR dan VR untuk menciptakan pengalaman yang mendalam bagi konsumen, seperti tour virtual public dan demonstrasi produk interaktif. Yang terakhir ada e-commerce. Nestle berinvestasi pada platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, menawarkan pengalaman berbelanja yang nyaman, penjualan e-commerce telah tumbuh secara signifikan, menyumbang 15,8% dari total penjualan grup. Nah, contohnya adalah salah satu Nestle bermitra dengan Shopee, yang dimana menawarkan produknya kepada konsumen di wilayah tersebut. Kolaborasi ini memungkinkan Nestle menjangkau khalayak yang lebih luas dan menyediakan produk-produknya dengan nyaman melalui belanja online. Terima kasih.